ngobrol bersama Sukro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Suara UMKM dan ngobrol bersama Sukro. Yang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat dibutuhkan di kalangan UMKM Kota Banjarmasin, yang saya kebetulan sangat setuju nih ada programnya Wali Kota kemarin sebelum pandemi. Saya juga duduk di Bangga, itu ada program Dusun Wira Usaha Baru WUB. Nah, bicara WUB, kemarin di saat pandemi, Kota Banjarmasin mendapatkan kucuran bantuan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang dipimpinnya Sandiaga Uno, karena katanya data UMKM Kota Banjarmasin tersusun rapi. Nah, ketika bicara data tersusun rapi itu kan tidak boleh berhenti di satu titik itu. Namun bisa nggak mempengaruhi inflasi atau peredaran ekonomi yang hari ini kita alhamdulillah sudah mengalami pelandaian dari segi pandemi COVID-19 itu. Dan selanjutnya ekonomi kita mulai kuat dan tangguh ya karena adanya program UMKM. Yeah. Sekarang tamu kita ini namanya langsung aja dia kenalkan dari Bank Kalsel, Bank Kebanggaan Kalimantan Selatan Textline-nya. Yeah. Nah, langsung aja kenalkan kepada publik apa maksud dan sasarannya beliau ini terhadap UMKM di Kota Banjarmasin. Kita bicara Kota Banjarmasin. Siap. Yeah. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama kami Nur Imansyah, biasa dipanggil Maman. Kebetulan saat ini kami menjabat sebagai Kepala Divisi Ultra Mikro Kecil di Bank Kalsel. Untuk Pemko Banjarmasin, program terbaru kami itu melalui program Bahuma, yaitu Bausaha Tanpa Modal. Ya, mantap itu ya. Singkatan Bahuma. Tanpa bunga, sorry. Bausaha tanpa bunga. Jadi Bahuma ini kita bekerja sama dengan Pemko Banjarmasin dan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja Banjarmasin itu melaunching produk KUR juga, yang program pemerintah, tapi biasanya KUR kan kena bunga 6%. Kalau ini kerjasama dengan Pemko, jadi tanpa bunga, Pak. Luar biasa ya. Yeah. Nah, kriteria tanpa bunga, berani-beraninya ada semacam analisa keuangan, karena program dari WUB, Wira Usaha Baru, yang dari 2.500 WUB yang diluncurkan, yang bertahan waktu zaman pandemi 1.200. Itu kan ada semacam ketidakpercayaan nih, kami sebagai anggota Dewan di Bangga, kok tiba-tiba berani-beraninya pihak Bank Kalsel yang program Bahuma yang tanpa bunga ini gimana konsepnya? Jadi seperti yang sampaikan Pak Sukro juga, ini kan sudah ada perbaikan pasca pandemi ini di tahun 2023. Kemudian kita melihat usaha UMKM di khususnya Kota Banjarmasin udah mulai membaik, dan kita bersama Pemko Banjarmasin komit untuk membangun kembali usaha para pelaku usaha mikro terutama. Jadi ini untuk membangkitkan lagi itu plafonnya kami kasih yang kecil-kecil aja Pak, maksimal 50 juta dan harus punya KTP Banjarmasin, kemudian itu dapat rekomendasi juga dari Dinas Koperasi dan UKM Banjarmasin. Itu syaratnya. Jadi itu ya yang untuk membangkitkan lagi yang kecil dulu ya. Makanya tanpa bunga kita kasih. Nah sekarang ini kita modal skill Nah yang susahnya ini kan pemasaran. Nah karena kalau ketika kemarin diskusi banyak misalnya UMKM itu yang satu produk aja, satu kata-kata misalnya sasiran semuanya, ataupun kue yang kecil. Nah tidak termodifikasi lah. Apakah hanya modal aja? Mungkin kan ada juga dilatih mereka tuh dengan packagingnya, pasarnya gimana nih? Kan kalau orang mencari bunga, mencari modal kan gimana aja orang bisa tanpa bunga. Tapi yang ketika berjalannya
terseok-seok, ya kan? Awalnya 50 juta dapat berapa? Gimana teknis pembimbingannya dari Bank Kalsel? Ini dari Bank Kalsel kami yang jelas memberikan pendampingan juga kepada nasabah kami, namanya literasi keuangan yang secara periodik kami laksanakan. Yang jelas kepada nasabah sendiri itu kami edukasi lah, ada edukasi tentang pembuatan laporan keuangan, cash flow, menjaga teknik pemasaran, itu kerjasama juga nanti dengan dinas terkait Pak. Jadi kita secara rutin, kemudian membantu mereka juga jika ada pameran atau expo, kita ajak mereka bersama untuk memasarkan produk-produk mereka. Jadi ada bimbingan teknis dan ada ruang eventnya gitu ya? Kita laksanakan itu. Sampai sejauh ini minat UMKM Bahuma sudah tercatat berapa dan bagaimana kemajuan daripada program Bahuma ketika ini program yang sangat tidak memberatkan nih tanpa bunga nih. Ini karena pelaponnya banyak yang kecil-kecil sih Pak, 5 juta, 10 juta ya udah ratusan juta lah. Karena kan launchingnya di April tadi itu kita sudah ekspansi sekitar 300 jutaan lah sudah. Putarannya. Karena yang kecil-kecil yang kita biayai. Apa kira-kira UMKM yang menurut Pak Maman ini yang sebetulnya sudah memasuki zona nyaman ataupun susah atau bergerak untuk ketika dia dipinjami kecil, menengah, sampai besar kapasitas 50 juta. Apa kira-kira? Ini kan perlu kita diskusikan nih. Jangan sampai peluang nyaman mendapatkan duit, tapi evaluasi teknisnya tadi kita sebut aja, ternyata pergerakannya karena faktor itu. Gimana? Jadi gini Pak, kalau bicara UMKM itu kan ada usaha yang mikro aja, jadi usaha kecil menengah itu kita terus tingkatkan juga, kita bantu permodalannya. Itu yang saat ini lagi gencar-gencarnya kita melalui program KUR Pak, kredit usaha rakyat. Jadi yang usahanya yang kita layak dibiayai lebih dari 50 juta kita arahkan ke KUR Pak. Dan penyaluran KUR kita di Banjarmasin ini itu udah sekitar 50 miliar Pak, ada 400 nasabah yang kita berikan selama tahun 2022 ini ya. Benar. Ya, tadi kan pertanyaan balik bahwa saya pertanyaan pertama tadi, berapa sih sebenarnya yang sudah berminat warga Kota Banjarmasin dengan Bahuma, terus sektor UMKM yang mana, karena banyak kan UMKM yang hari ini saya kemarin diskusi dengan mereka tuh ada yang melakukan peternakan ikan lele, ada yang dari pertanian. Nah, itu ada nggak klasifikasi yang sudah bisa diberikan? Kan yang namanya perbankan ini kan paling ahli menilai keberhasilan usaha itu, karena tadi dibilang Pak Maman ada dibantu teknis. Nah ini kan jangan sampai terulang tentang kita bantu modal, tapi kita tidak bantu pemasaran, tidak bantu pembimbingan. Benar. Jangan sampai kerjasama yang sangat apik ini hanya sekedar kalau bahasa kritis kita sih hanya sekedar membuat nyaman aja zona. Padahal ini kan unggulan nih, gimana konsepnya? Jadi kalau Bahuma sendiri, Pala ini terus terang kami yang bantu pemasarannya dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Banjarmasin langsung. Jadi ini merupakan nasabah-nasabah binaan yang sudah merupakan binaan dari Pemkot Banjarmasin. Sedangkan kalau yang kita salurkan non Bahuma yang KUR itu dari pemasar kita. Jadi 2 jalur kita Pak. Yang Bahuma rekomendasi dari Dinas Koperasi UKM. Nah, kalau yang selain binaan itu kami ekspansi lagi melalui pemasar-pemasar kami, baik yang ada pemasar organik maupun pemasar outsourcing kami, Pak. Iya. Oke. Syaratnya apa sih yang kalau boleh kasih sampai selain direkomendasi dari Dinas Koperasi, Bank sendiri misalnya katakanlah percaya bahwa ini produknya unggulan dan UMKM unggulan, tapi dia kan kesulitan nih melakukan rekomendasi. Karena gini, kita boleh bicara, karena kadang-kadang mereka tidak terbiasa dengan birokrasi. Ini kita harus mengira digitalisasi kan. Nah, ketika bank mengatakan, ini layak,
nggak perlu pakai ada rekomendasi. Ada nggak pernah kejadian seperti itu langsung bypass gitu? Oke, yang jelas kalau kita ini Pak membiayai orang kan jangan sampai setelah kita kasih pinjaman atau kredit orang ini malah kesulitan dalam hal mengembangkan usahanya atau malah terjebak dalam penggunaan hal yang lain seperti hal konsumtif, kemudian usahanya malah tidak berkembang. Jadi kita memberikan kredit itu kalau idealnya bank berikan kredit itu harus usahanya visible dan kemudian bankable Pak. Jadi visible itu layak, usahanya udah berjalan sekian lama dan sudah punya arus kas keuangan yang kita nilai baik, kemudian punya istilahnya jalur ekosistem dari misalnya pemasok, kemudian ada pembeli, kemudian ada punya langganan lah istilahnya kalau yang pedagang-pedagang kecil itu, dan usahanya ya sudah berpengalaman Pak. Tapi melalui KUR ini kita membolehkan Pak orang yang hanya buka usaha itu boleh asal sudah dapat bimbingan dari dinas-dinas terkait atau sudah mengikuti pelatihan. Jadi yang hanya buka pun bisa, ini program khusus kita kasih. Dan biasanya bankable itu memiliki agunan. Nah ini pun kita tanpa agunan bisa Pak. Bisa ya? Bisa tanpa agunan. Oh, luar biasa nih. Nah, ini harus diperhatikan nih para UMKM, nonton dengan ngobrol bareng dengan Sukori, banyak manfaatnya nih, bicara dengan diskusi dengan UMKM. Namun yang harus kita waspadai ya, kalau bahasa waspadai, banyak orang yang tadi kata Pak Maman tadi dikasih modal, tapi tidak modalnya itu tidak yang difokuskan pada awal, konsumtif ya tadi ya. Bisa juga bayar utangnya yang sebelum-sebelumnya. Nah ini juga harusnya juga Bank Kasa juga harus. Benar-benar. Nah, dari program peluncuran Bahuma tanggal berapa dan tanggal berapa tuh hari ini grafiknya gimana? Banyakkah orang berminat untuk minjam modal itu? Sebentar Pak, ada ulun coba buka datanya. Terus namun nggak ada apa. Karena gini man, karena kalau kita melihat program Bahuma ini banyak diminati kan, ya pertama kan tanpa bunga, prosedurnya tidak sangat sulit ya kan, dan saya juga diskusi dengan mereka, ada selektifnya juga katanya, tidak sembarangan orang dapat Bahuma itu karena kalau sudah di KUR dapat Bahuma kan nggak lagi ya. Dan ada juga yang belum ada pelatihan atau lawas 4 pelatihan tapi kadangkala mau mendapatkan Bahuma. Ini problem ini yang saya dapatkan dengan diskusi dengan mereka kemarin di satu tempat ya. Jadi benar yang Pak Sukor sampaikan, kalau sudah pernah dapat KUR di bank lain itu memang nggak kawal lagi Pak, karena kita harus lolos SIKP, Sistem Informasi Kredit Program. Jadi kalau memang Inya sudah pernah dapatkan KUR di bank lain, mungkin pemerintah pengen berbagi juga Pak terhadap program KUR ini. Ibaratnya satu orang kada boleh ada batasnya maksimal menikmati fasilitas tersebut, bahkan kada boleh Pak melewati misalnya dia sudah masuk kategori KUR mikro itu melompat ke kecil itu tidak bisa. Jadi sesuai skala usahanya yang existing itu memang sudah disekat-sekat oleh pemerintah sendiri melalui namanya Sistem Informasi Kredit Program tadi. Ini memang terus terang untuk Bahuma ini sendiri kadangkala harus lolos SIKP tadi, kemudian rekomendasi dari Dinas Koperasi UKM Kota Banjarmasin, bisi KTP Banjarmasin, lawan lolos verifikasi kelayakan usahanya di sisi bank Pak. Memang harus wajib gitu. Jadi yang kada lolos itu minta maaf, kami kada membiayai karena pun kami hutangnya takutannya malah jadi karawang bayar ke bank, hidupnya malah tambah susah Pak. Kami kada pengen juga menjerumuskan orang dengan kredit, tapi yang kada mengolah inya sejahtera gitu Pak. Iya. Nah nanti kita bicara, sudah mudah permodalan. Nah tadi kan saya bilang marketing atau pemasaran. Dulu sebelum pandemi saya melihat kan ada semacam daerah lah. Ketika ada di daerah utara di jembatan Banyuanyar itu ada semacam semi event. Ada makanan kuliner Banjar. Eventnya hari Sabtu. Itu di utara, di barat, selatan dan sebagainya. Ada nggak program seperti itu kan? Tadi kan bicara
mereka ini kan butuh promosi, butuh ada event yang bisa dijual, yang dimana tantangan mereka ketika barang dagangannya laku itu sebuah kemunjuran bahwa memang usahanya bagus, ya kan? Nah, kayak contoh misalnya Sasirangan. Kalau saya dibilang di daerah Sungai Junya ada kampung Sasirangan. Sentuhan-sentuhan Bangkasel ke arah situ gimana? Karena ketika kita bicara di Jawa Timur, kita dulu terkenal dengan Tanggulangin, ya kan? Nah itu kita kalau wisata atau mau beli kulit apa itu ada kawasan itu. Nah gimana nih terobosan Bangkasel khususnya UMKM, sehingga ada pasar-pasar yang nanti tiap minggu ada di sini, tiap minggu ada di sini. Jadi akhirnya gairah ataupun UMKM itu yang dibantu dengan program rumah ada semacam fasilitas atau untuk bisa mempromosikan produknya. Gimana tuh, ada nggak? Kayak gitu. Sementara ini kami masih ngikut program dari dinas-dinas terkait aja Pak. Jadi begitu ada expo atau pameran yang diadakan dinas, kami ajak UMKM binaan kami untuk mengikuti event tersebut. Namun ini masukan bagus dari Pak Sukro, perlu dipikirkan yang sudah jalan di beberapa bank lain untuk binaan UMKM-nya. Memang terus terang kami lebih fokus di UMKM ini Pak, di manajemen baru ini sejak Maret 2022 nih Pak. Sebelumnya kami untuk menangani kredit itu cuma satu divisi Pak, namanya divisi kredit. Nah, baru Maret tadi itu dipecah 3 Pak. Jadi ada khusus divisi kredit ini dibagi jadi divisi konsumer, khusus kredit konsumtif, kemudian kredit UMK, wadahulen nih, khusus menangani untuk pelaku UMKM, kemudian kredit komersil dan korporasi untuk yang UMKM menengah ke atas, seperti itu Pak. Jadi program-program ini nanti akan kami coba pertimbangkan Pak, apabila masuk hitungan cost and benefit-nya, maka dan ada pihak-pihak yang bisa kita ajak kerjasama. Terus terang kami ada sih menjajaki beberapa kerjasama Pak, di antaranya dengan wetland di sini itu ada juga rencana. Cuma masih terus terang belum terrealisasi, tapi kami masih menjajaki ke arah sana Pak. Ya kan, karena ketika itu menjadi semacam event yang menggairahkan setiap minggu, setiap bulan, terus dengan tema-tema yang memang diatur misalnya, kan akan orang karena terus terang kota kita ini kan kota jasa dan perdagangan. Jadi kan tidak harus hanya satu titik persoalan yang harus kita lakukan. Artinya modal sudah oke, UMKM sudah mulai bergairah, karena kan selama ini kalau udah orang berusaha itu yang paling sulit itu modal. 3 kalau syarat jadi pengusaha kecil maupun menengah itu skill ada, modal ada, ujung-ujungnya bisa nggak pasarnya diterima produknya. So sebalik-baliknya lah. Sekarang kan modal nyaman, skillnya mereka nih orang Banjar ini kalau mau mengolah suatu produk itu khususnya panganan, saya lihat kan banyak sekali kreatifnya kan. Tapi persoalannya pemasaran itu dan pemasarannya yang tidak ada. Karena kalau kita lihat di daerah-daerah tetangga kita di Jawa lah, ada di sini pasar UMKM, terus ada di misalnya di Dutamo, tiba-tiba ada masuk Bangkasel melakukan terobosan bahwa harus ada yang namanya galeri UMKM binaan Bahumanya Bangkasel. Mereka kan jadi terkenal, mereka jadi bergairah, mereka jadi ada titik temu. Nah, ini yang saran konkret saya yang harus kita kembangkan. Karena gampang sekali, kan tidak perlu Bangkasel selalu bicara tentang kerjasama itu dalam bentuk duit kan, tapi dengan cara-cara sama-sama saling menguntungkan. Karena Bangkasel kan hari ini kan banyak yang bisa dimanfaatkan tempat-tempatnya. Misalnya saya lihat Bangkasel ada mensupport program kesehatan dari di rumah sakit juga, ada produk galeri itu dari program Bahuma ini orang-orangnya. Kalau itu semua secara masif, saya kira tidak ada persoalan lagi untuk orang untuk berlomba malah ke program Bahuma ini. Nah, oke.
Makasih Pak. Bentar lagi hari jadi Kota Banjarmasin ya. Oke. Tanggal 24. ya hari ini kan, harusnya hari ini nih. Nah, saya ada melihat gairah-gairah untuk merayakan hari jadi ini, saya lebih condong menampilkan sudah yang diprogramkan oleh wali kota, hasilnya apa, itu yang dipublish kan. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak Maman ini UMKM Bahuma ini ada semacam event ataupun sambutan dalam pada hari jadi ini apa nih kira-kira yang bisa disampaikan kepada publik? Oke, jadi untuk program Bahuma sendiri kami menyediakan pinjaman itu sampai 3 miliar Pak. Saat ini baru tersalur sekitar 10%, sekitar 300 jutaan. Jadi masih sangat terbuka lebar untuk para pelaku usaha, terutama yang masih mikro. Itu untuk melakukan pinjaman masih ada pelapon sebesar 2,7 miliar Pak yang bisa dimanfaatkan untuk program Bahuma ini. Jadi kami menghimbau kepada kawan-kawan pelaku UMKM untuk memanfaatkan, terutama yang di Kota Banjarmasin, untuk memanfaatkan program ini. Ajukan aja permohonan kreditnya itu melalui Dinas Koperasi UMKM Kota Banjarmasin, Pak. Jadi makna hari jadi itu terbuka lebar nih. Terbuka lebar. Dan itu 3 tahun Pak programnya. 3 tahun. Dari April 2022 sampai 3 tahun ke depan. Ada tradisi terbaru untuk kembangkan ya. Siap Pak. Jadi yang berminat untuk nambah modalnya kami persilahkan melalui rekomendasi Dinas Koperasi UMKM Kota Banjarmasin. Nanti mereka yang menyampaikan ke Bang Kalsa untuk kami tindak lanjuti. Oke, Bang Kalsa ini berdiri sudah hampir dulu masih ingat nggak Bang Kalsa ini katanya berdirinya tahun 25 Maret 1964 ya. Kalau tidak salah. Berapa direksi sih sudah kalau Pak Maman dari yang saya tahu sih kenal dengan direksi-direksi yang dulu kenal ya kan. Nah, yang paling populer sekarang ini kan bahwa Bang Kalsa katanya laba Bang Kalsa tahun 2021 itu sampai 16,53 triliun ya. Itu dari hasil asetnya ya. Hasil dari wawancara saya lihat dengan salah satu media ya kan. Nah, jadi tahun 2001 Bang Kalsa meningkatkan kualitas kredit katanya. Nah, padahal kredit ini kan tadi ya bicara program rumah sangat berisiko ya kan. Benar. Apalagi yang dipinjam ini orang-orang yang notabene memulai berusaha. Dan pasti risikonya tinggi orang memulai usaha ya. Nah, sekarang pertanyaan itu gimana teknisnya selain rekomendasi dari Kopassus ini dari pihak bank apanya? Dan sering saya keluhkan mereka katanya, Pak, kami sudah pelatihan nih, ulang-ulang dari pertanyaan saya. Pelatihan sudah Pak, rekomendasi dari Dinas Koperasi sudah Pak. Tapi kami Pak tidak pernah keluar mudah. Nah, kan hari ini kan kalau soal kita zaman digital masuk aplikasi kayak programnya Pertamina misalnya. Program apa aja tinggal beli apa udah dapat diskon. Apakah ada terobosan orang cuma di rumah aja bisa dapat kredit Bahuma nih? Gimana kan pandemi mengajarkan kita tidak terlalu lama bertemu, tapi operasinya cepat ya. Gimana nih? Ada terobosan nggak ke arah birokrasi itu yang sering dikeluhkan oleh mereka? Benar Pak. Jadi terobosan ada sih rencana pengembangan di Axel kami di mobile banking kami. Nanti kami untuk menyaingi para pinjaman online pinjol itu kami memberikan fasilitas kredit, tapi kalau banyak-banyak Pak, karena ini terkait yang Jervin tadi, kualitasnya harus dijaga dan proses cepat. Itu sekitar 20 juta pelapon maksimal, nanti kami coba ready cash. Yang ada kan ready cash untuk ASN Pak, pegawai negeri udah siap. Ini ke depan ready cash untuk pelaku UMKM yang tapi maksimal 20 juta. Kemudian untuk apply permohonan kredit pun nanti bisa juga Pak melalui mobile banking kami rencananya. Kemudian untuk yang mobile banking kan otomatis yang sudah menjadi nasabah bank, yang non nasabah bank kita sediakan nanti apply permohonannya melalui website Bank Kalsel Pak. Jadi ini sudah mulai operasional. Lagi kami kembangkan Pak, tapi masih belum jalan. Tapi akan kami coba kembangkan. Berarti terjawab sudah Bank Kalsa ini
tidak lagi bank yang ketinggalan dari segi teknologi, Iya. tapi sudah masuk ke teknologi. Teknologi. Tadi luar biasa, ada sistem online 20 juta aplikasi, Ya. bisa sudah terverifikasi langsung bisa dapat. Iya. Ya, apalagi sudah nasabah yang namanya e-bankingnya ada Iya. canggih ya. Oke. Kita tentunya kami kembangkan dan harus dapat persetujuan OJK dulu Pak. OJK dulu. Oke. Sekarang yang tanya jumlah petugas atau mereka yang di bawah Pak Maman ini bisa menghandle Bahuma ini ada kesulitan nggak? Karena gini, 2023 katanya kan pemerintah kan sudah tidak lagi rekrutmen secara besar-besaran, Benar. tapi dengan sistem perjanjian kerja lah, ya. Iya. Nah, karena banyak tenaga kita yang profesional, pengennya kita dorong janganlah bekerja di kantor, harusnya survive kalau ini. Ada program itu juga nggak? Atau tadi Bahuma ini kesulitan dari tenaga teknisnya? Karena susah loh memverifikasi, misalnya tumpukan katakanlah hari ini ada 50 orang yang mengajukan Bahuma. Iya. Karena Benar. harus cepat. Kalau lambat, misalnya sebulan 2 bulan, karena yang namanya usaha ini, kalau lambat modal, lambat peluang katanya. Bujur. Ngaliban aja. Time to marketnya ya, langsung. Kayak apa nih caranya? Ya, jadi kami jaga service level agreement kita, SLA kita melalui aplikasi LOS Pak. Jadi kita udah menggunakan aplikasi LOS untuk analisa kredit kita. Jadi pemasar kita inputnya di laptop juga melalui jaringan publik, itu udah internet atau jaringan kantor, intranet udah bisa dipakai Pak. Jadi nanti kita udah pakai loan factory Pak. Jadi segala keputusan ditarik kantor pusat, jadi terkirim data udah diverifikasi oleh tim kantor pusat, kemudian approve udah bisa cair Pak. Jadi kita kirim-kirim data-data semua pakai LOS Pak, udah pencairan segala macam. Malahan bagian adminnya tinggal klik aja udah masuk core banking, realisasi kredit. Udah basic. Belum waktu berapa jam atau berapa hari tuh ketika proses itu? Kalau untuk pencairan kredit dari permohonan itu makan waktu, memang masih proses kira-kira memakan waktu 1 minggu Pak, karena kita harus menjadwalkan dan melakukan peninjauan terhadap usaha dan agunan nasabah tadi Pak. Itu sih yang perlu waktunya. Tapi begitu sudah ditinjau oleh pemasar kami, maka mereka tinggal langsung input. Nah, itu lebih cepat prosesnya. Cuma yang lambat tadi kan untuk penjadwalan melakukan OTS tadi Pak, on the spot tadi, karena kadang pemasar kita harus ngumpulin berkas ke arah, misalnya ke arah timur, itu kita susun dulu untuk mengefisienkan operasional kita Pak, karena permohonan kan banyak Pak. Jadi misalnya arah timur itu dikumpulin dulu berkas-berkasnya, setelah 3 hari baru kita tinjau, seperti itu Pak. Jadi diatur loh, karena tenaga pemasar kita yang masih terbatas juga terus. Makanya kan publik ataupun peminat ini harus ada kepastian. Kepastian daripada berapa lama, apa proses yang dia karena peluang-peluang inilah yang mengakibatkan, saya sudah diskusi dengan mereka ketika bicara tentang temu UMKM bersama saya di Sudah di Utara. Pak, kami ini kesulitannya ketika mengajukan itu prosesnya lama. Dan dikhawatirkan juga bolak-balik Bang, saya ini gorengan yang harus saya jaga, ada usaha saya kan masih sendiri, kita bisa mencari karyawan atau karyawan satu. Kepastian ini kira-kira bisa disampaikan nggak setelah tadi dijelaskan teknis-teknisnya? Misalnya kalau misalnya kita bicara tentang modernisasi atau manajemen kepastian itu, kita belajar di KFC lah. Kalau bandonya itu pelayanannya pasirnya itu sudah habis tapi tidak selesai kan, gratis jadinya. Ada nggak ke arah situ? Karena saya ini paling suka ada kepastian ya, kepastian tapi dengan kehati-hatian juga. Nah, jadi ada kepastian orang sekarang. Karena hari ini semua lini sedang berlomba-lomba untuk maju untuk mendapatkan kepastian. Misalnya contoh Gojek, Grab aja kepastian orang bayar di sini. Padahal kan harganya mau tidak mau jadi tidak memiliki kepastian. Apa nih Bahuma ini kita bahas Bahuma. Kepastian orang mendapatkan itu sudah selesai nih. Tinggi kalau SLA sendiri kami jaga sih Pak sebenarnya. Cuma kembali lagi Pak tergantung dari banyaknya berkas permohonan yang masuk. Makanya ini kami coba sebar juga. Kita kan di Banjarmasin ini Pak ada
10 jaringan kantor Pak, 10 banyak. Jadi dari 10 jaringan 2 cabang 8 cabang ini kami coba. Jadi yang begitu antriannya di sini banyak bisa di take over oleh unit kerja yang lain. Seperti itu sih Pak teknik sementaranya. Tapi ke depan kami pertimbangkan Pak usulan masukan pian, begitu SLA-nya terlampaui maka akan ada punishment bagi si pemasar. Biasanya seperti itu sih Pak, bank-bank lain memperlakukan. Jadi mereka jaga SLA begitu waktu yang harus selesai mengerjakan tapi mereka tidak selesai, maka itu akan ada jadi rapot merah bagi si pemasar dan mereka dapat punishment pasti. Nanti ke depannya akan kita kembangkan seperti itu. Ya, karena satu hal ya yang gini Pak namanya, kita bicara hari ini KTP ini kan sekarang juga kemarin saya diskusi dengan kepala dinasnya. Hari ini Bapak minta KTP, saya sudah ada masuk aplikasi, hari itu juga selesai. Nah, betul kata saya, ternyata lagi-lagi keterlambatnya ada orang-orang yang memang memegang keahlian itu. Ketika orang keahlian itu dalam kondisi sakit, cuti, nah lagi-lagi kan itu menjadi problem. Benar. Padahal yang namanya teknologi itu siapapun yang mengoperasikan bisa, ya. Nah itu perlu juga nanti menjadi hal yang harus diperhatikan. Jangan kita meluncurkan program Bahuma artinya tanpa bunga, tapi prosesnya sama seperti orang yang hendak beranak, gimana ya? Susah banget kan? Ya hendak beranak tuh gimana kalau ada proses apanya? Nah, jadi perlu cepat juga karena berbahaya juga kan? Nah, ini kan persoalan. Jadi ini tapi juga harus didorong. Namanya program Bahuma ini saya rasa program yang sangat bagus di tengah kita ekonomi kita sudah mulai melihat ya, dan ada kemudahan-kemudahan. Oke. Amin. Ngobrol kita kayaknya udah banyak yang bisa dimanfaat oleh UMKM di Kota Banjarmasin yang tergabung dalam Wirausaha Baru maupun para program-program Bahuma yang sudah dilakukan. Nanti saya juga minta Pak Maman, tadi pertanyaan saya, siapa sih yang program Bahuma yang sudah berhasil yang kita akan diskusi? Atau tadi ada baru puluhan ya, sekitar 300 juta itu dalam suatu event diskusi kecil di tempat saya. Nah, di bawah situ kita ada diskusi undang media ini loh yang sudah merasakan karena yang namanya sukses story itu kan harus disampaikan oleh yang benar-benar merasakan diwalakan portofolio bahwa mereka lah menjadi pejuang ekonomi Kota Banjarmasin. Baik, kita akan sudahi. Motonya Bang Kalsa UMKM apa? Kalau saya bilang suara UMKM, jawabannya cangkal dicari. Kalau Bang Kalsa apa nih? Kalau kami setia melayani UMKM, melaju bersama UMKM. Setia melayani UMKM melaju bersama. Oke, dengan kita tutup. Suara UMKM, cangkal Bacari. Saya lagi Bang. Suara UMKM cangkal Bacari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol bersama Sukro.